Halo, halo semuanya. Selamat malam. Nih, suara aku nggak? Halo, hai. Ini ada yang jawab nih. Halo, selamat malam. Halo, 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 sepeda. Salin, halo Ali. Gimana kabarnya nih teman-teman? baik. Oh, syukur, alhamdulillah, baik. Hmm, oke. Sehat-sehat semua kan ya? Nih, teman-teman gak ada yang sakit? Oke. Oh ya, hmm, kemarin, ya, aku mau cerita dikit nih sebelum kelas kita mulai. Kemarin aku juga ngajar matematika grup senior juga, matematika math senior kayak kelas ini. Kelasnya isinya kelas 5 dan 6 dan 4 juga. Dan kemarin menarik karena ternyata materinya itu ada gambar-gambar. Jadi nanti hari ini kita akan ada permainan bukan gambar sih sebenarnya, tapi kayak puzzle gitu. Kita akan main puzzle di latihan soal ketiga itu nanti ada puzzle yang dimana kita akan menaruh sebuah bentuk kayak segitiga, persegi, balok ke dalam gambar tertentu sehingga gambarnya nanti ada warnanya. Jadi kayak ngewarnain tapi pakai bangun-bangun tertentu. Nah, itu nanti asiknya di situ tuh. Oke, udah siap semuanya? Halo, udah siap? Apakah udah siap? Ini udah dijawab nih. Kenapa sih kelas ini banyak yang diem? Oke, kita mulai kelasnya. Untuk hari ini, karena yang kelas ini hari ini ada 4 soal, yang pertemuan lisan aku akan ngebut, bahkan mungkin materinya nggak terlalu aku bahas semua, karena aku udah tahu bahwa kelas ini tuh perhitungan lisan di luar kepala semua. Jadi kita akan melompatinya dan langsung ke soal yang sedikit sulit. Nggak juga sih. Entah. Oke, langsung aku hadapi dengan soal 42 plus 25 plus 5 dibagi 9. Ada yang tahu jawaban berapa? 8. 8, oke. Yang mana dulu ditambah yang mana dulu, Sumeda? Biar sekalian nunjukin ke teman-teman. 25 tambah 5. Oke, benar. Kenapa 25 dulu plus 5 dulu, Sumeda? Soalnya 42 tambah 25 ribet. Yaps. Dan 25 tambah 5 adalah kelipatan 10, yaitu 30. Nah, sama seperti pertemuan pertama yang dulu-dulu, yaitu kita akan menghitung yang paling mudah dulu, yaitu dengan cara mencari yang satuannya. Satuan ini dan angka satuan ini jika ditambahkan nol. Nah, nyari yang kombinasinya nol plus 1, ya biar jadi 30, biar kelipatan 10. 42 plus 30 lebih mudah, jadi 72. Kemudian 72 bagi 9, 8. Selanjutnya, ada yang bisa ini 28 plus 51 plus 2 bagi 9. Selain Sumida dong, yuk, biar semuanya dapat nih. 9. 9, oke. Celin boleh nerangin ke aku yang mana dulu yang dikerjain? Yang 5 1 tambah 2. Oke, habis itu Tambah 28. bagi 9. Oke. Iya. Jadi caranya Selin benar dan Selin juga bisa menghitung, dia nggak mikir ribet atau enggak. Tapi kalau cara yang nggak yang sedikit simpel yaitu nyari aja yang 8 ini ditambah 2.
biar dapat kelipatan 10. 8 plus 2 kan 0 atau 10. Nah, berarti ini kan 30. 30 ditambah 51. Nah, 8, gampang tinggal 81 bagi 9. Jawabannya 9. Bener, Selin. Oke. Jadi sebenarnya bebas, ini option aja buat ngerjainnya. Kalau yang terakhir ini, ada yang mau jawab? Ali mau jawab juga nggak? 90. Buka dong, Dek. 90. Oke, 90. 60. Oke. Yang mana dulu yang dikerjain? Apa yang sama apa? Hmm, 59 tambah 80. Oke, benar, Wis. Kalian benar semua. Ali, oke, keren Ali. 59 tambah 1, 6 tambah 24 kali 1, 90. Jeng, jeng. Ini hasil-hasilnya soal sebelumnya yang kita lompatin. Kemudian sebutkan bilangan terbesar yang kurang dari 20. Terbesar kurang dari 20. Berarti ini kalau 9. disebut 9. Oke, benar. 9. Karena yang kurang dari 20 yaitu angka 1, 8, dan 9. Kemudian karena yang diminta terbesar, berarti antara 3 ini, 1, 8, dan 9, terbesar adalah 9. Jeng, jeng. Yang B, sebutkan semua bilangan yang tidak kurang dari 70. Selin mau jawab? Halo? Selin mau jawab yang soal B? Sebutkan semua bilangan yang tidak kurang dari 70. Jadi semua sebutin aja. Tidak. 90, 87. Oke. 90, 87. Kemudian ada lagi nggak? Udah. Masih ada satu lagi tahu? 70. Ya, benar, 70. Karena tidak kurang dari 70. Tidak kurang dari 70 itu berarti kan lebih dari 70. 90, 87, dan 70 itu sendiri. Tidak kurang, jadi sama boleh. Ingat nanti kalau ada kata-kata tidak kurang, berarti sama dengan nilai tersebut, itu boleh. Oke, terima kasih Jalin. Sebutkan semua bilangan yang lebih besar dari 63 tapi kurang dari 89. Ali mau jawab juga? 70. Hmm, oke, 70. Ada lagi nggak? 87. Oke, 87. Ada lagi nggak, teman-teman? Udah. Enggak ada. Oke, benar kalian. Terima kasih Selin, Ali, dan Sumida. Oke, kita lanjut. Perhitungan lisan mah nggak ada apa-apanya buat kalian. Kita lanjut ke Algunova untuk nomor 1 selama 10 menit dari sekarang. Habis ini kita akan belajar yang tahap utama. Nah, menurutku nanti materinya tuh dikit, tapi kemarin banyak memakan waktu. Jadi aku akan hari ini mungkin akan mempersingkat materi, tapi aku usahain kalian harus ngerti semua dulu. Karena PPT nggak terlalu membantu sebenarnya atau presentasi.
Kalau udah, Oke, kalau udah kita tunggu temannya dulu. Soalnya mau selesai semua. Oke, sudah selesai semua. Kita balik ke kelas. Benar, aku mau benerin mouse dulu. Nah, selanjutnya. Ini simpel banget. Soal yang tahap utama. Tapi nggak tahu kenapa. Banyak anak-anak yang merasa kesulitan soal ceritanya. Jadi hari ini aku mau jelasin lebih dalam lagi. Walaupun ini soalnya cuma tiga. Iya, empat doang deh. Empat doang dan gampang. Tapi mungkin nanti akan aku lebarin lagi materinya. Di tahap tugas nomor satu. Ini pasti semua bisa sih. Eka punya dua permen. Mega punya tiga kali lebih banyak. Berapa banyak permen yang dimiliki Mega? 6. Oke, ah, oke, 6 benar sekali. Oke, 6. Tinggal dikali aja, 2 kali 3, 6. Berarti untuk soal yang ini gampang. Ingat, di sini kata kuncinya adalah 3 kali lebih banyak. Kalau, bentar ada soal lagi nggak ya? Nah, kalau 3 kali lebih banyak berarti dikali kan? Nah, ini yang kedua. Peter punya 8 mobil dan Fadli punya 2 kali lebih sedikit. Berapa banyak mobil dimiliki Fadli? 4. 4, oke. 4. 4, oke. Ali, 4 juga, oke. Hasilnya 4. Jadi, tinggal dibagi aja. 8 bagi 2. Ya, yang ingin aku tekanin di sini. Nanti ada soal cerita kayak gini. Gampang banget sebenarnya. Yang dibingungin adalah kata-kata ini nih. 2 kali lebih sedikit atau 2 kali lebih banyak. Kalau lebih banyak, itu dikali. Kalau lebih sedikit, itu dibagi. Ingat, 2 kali lebih sedikit. Berarti dibagi. Lebih kecil itu pasti. 2 kali lebih banyak. Kan lebih gede. Itu dikali. Jadi, di sini nanti soal cerita. Sebenarnya simpel soal ceritanya. Ingat dulu kata-katanya. 2 kali lebih sedikit. Atau 2 kali lebih banyak. Oke? Nah, ini simpel banget sebenarnya. Cuma perkalian dan pembagian. Yang bingung adalah setelah ini. Oh, ini gampang nomor 3. Ada 2 lubang di pohon ek dan 1 di pohon maple. Tupai menyembunyikan kacang dalam jumlah yang sama di setiap lubang. Berapa banyak kacang yang ada di dalam lubang pohon maple? Jika tupai menyembunyikan total 21 kacang. Ada 3 lubang. Totalnya 21 kacang seluruhan lubang. Nah, dibagi ke 3 7. lubang. Oke, 7. Elin mau nerangin ke teman-temannya kenapa 7? Kalau aku 21 bagi 3. Ya, kenapa dibagi 3? Kenapa? Karena lubangnya Ada 3. ada 3. 2 lubang di pohon ek, jadi satu pohon ada 2 lubang dan 1 lubang. Nah, gini ya. Ini pohon ek, pohon maple. Ada 3 lubang dan jumlah total kacang yang dimiliki ini tupai totalnya 21 dan setiap lubang itu jumlahnya sama. Berarti bagi aja 21 bagi 3. Karena konsep pembagian adalah kita membagi sesuatu hal merata. 21 bagi 3 hasilnya 7. Oke. Yang ini paham? Oke, kalau diam aku anggap paham. Paling gampang 1, 2, 3. Yang keempat nih. 2 kantong berisi 20 kilo sereal. Kantong pertama berisi sereal 4 kali lebih banyak dibanding kantong kedua. Berapa kilogram sereal dalam setiap kantong? 80.
Nah, oke, 80. Aku ambil dulu. Kemarin juga di yang 80. Dari berapa? Ada yang mau jawab lagi? Yang malu-malu boleh lewat chat. Nggak harus ngomong. Mau jawab juga. Setiap kantong berapa? Nah, aku nggak mau jelasin dulu. Aku mau ngelihat kalian memahami soalnya gimana. Di sini nggak ada salah, nggak ada benar dulu. Aku mau tahu cara berpikir kalian dulu. Coba mau jawab berapa? Setiap kantong. Kantong pertama 5 kilo, kantong kedua 20 kilo. Hmm. Kantong pertama 5 kilo, kantong kedua 20 kilo. Hmm, tapi setiap kantong, oke. Tapi totalnya 20 kilo loh, dua kantong. Kalau 5 kilo tambah 20 kan 25 tuh. Nah, aku tambahin tuh. Ali mau jawab juga? Kantong. Yang satu 4, terus yang itu 5. 14, 15. Maksudnya 14, 15? Yang kantong pertama 4, yang kantong kedua 5. 5. 5. Totalnya 9 doang dong. Kan 20 kilo nih totalnya. Ada yang mau jawab lagi? Ini jujur ya, tugas nomor 4 dan 5 ini tuh pondasi buat ngerjain. Jadi nggak ada materi lagi. Nah, kita akan fokus ke ini dulu sambil berpusing-pusing ria. Karena ini konsepnya sebenarnya simpel tapi emang ya harus diputar-putar. Kantong pertama 4, kantong kedua kantong pertama 16, kantong kedua Hmm, 4. nice, benar. Itu benar. Subida mau nerangin ke teman-teman karena cara belajar itu adalah ngajarin sebenarnya. Tahu nggak? Coba Subida boleh nerangin ke temannya kalau mau. Coret-coret boleh. Eh, susah sih Kak. Oke, nggak apa-apa. Jadi next time aku saranin ngajarin ke teman-temannya karena cara belajar terbaik itu emang harus mengajarin ke orang lain. Ya itu sih, itu nanti kalau kamu pasti tahu. Oke, gini, ini dia pembahasannya. Dari sini udah ada yang bisa baca belum? Aku nggak mau jelasin dulu. Kalian paham nggak? Jadi segmen-segmen ini 4 4 4 4 gitu, paham nggak? Paham. Mau nerangin ke kita kesusahan terangin atau Ali mau paham nggak yang part ini Ali? Satu kantong 4 4 4 4 4, kemudian dua yang kantong kedua 4. Didapat dari 20 bagi 5 sama dengan 4. Paham. Paham? Mau nerangin ke kita? Oh iya, teman-teman hari ini mungkin agak sedikit beda. Kenapa aku minta kalian mau nerangin? Aku tanya jawaban, kemudian aku minta kalian untuk menerangkan cara kalian ngerjain karena pengen tahu aja sih. Karena setiap orang ternyata punya cara sendiri dan itu unik ternyata. Jadi matematika itu adalah seni mengerjakan soal dengan 1.000 cara untuk mendapatkan jawaban yang benar. Ini siapa nih? Selin kenapa nyurat-nyurat 1, 2, 3, 4, 5? Ini gini aku terangin ya. Ada yang bingung tentang segmen ini? Segmen ini kita anggap gini aja nih, kotak nih. Ini kotak. Kotak yang isinya itu hmm, kotak-kotak ini isinya sereal ya. Tapi serealnya ini berapa kilo nggak tahu. Kan sereal itu kan kayak tepung ya. Nggak bijian. Berarti sereal itu kayak tepung yang kiloan. Nah, di dalam kotak-kotak ini isinya tepung berapa kilo gitu aku nggak tahu. Kita nggak tahu dulu berapa kilo. Anggap aja kita belum nyelesain. Ini aku kasih lambang kilo, kilo, kilo. Nah, dari soal ceritanya nih, ini siapa nanti? Nggak bisa Kak, oke.
Kantong pertama berisi sereal 4 kali lebih banyak dibanding kantong kedua. Ini kantong pertama, kantong kedua. Nah, kantong pertama ini kan 4 kali. Berarti kotaknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan kantong kedua 1. Jadi usahain nanti kalau ada ceritanya 4 kali, 5 kali itu dari kantong yang kedua. Jadi usahain pertama gambar dulu yang kantong paling sedikit. Contoh yang paling sedikit kan di kasus ini kan di kantong kedua tuh. Usahain dia cuma satu segmen. Satu segmen atau satu garis, satu kotak. Jadi oke, kotak aja. Usahain dia cuma satu kotak dulu. Kemudian yang kantong pertama kan 4 kali nih. Berarti kita gambar 4 kali 1. Ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Nah, totalnya kan 20 kilo nih. Semua di dalam kotak ini totalnya 20 kilo. Kalau kotak 1, 2, 3, 4 plus yang kotak ini 5. 5 kotak kan total 20 kilo. Untuk dapat isinya, ini konsepnya kayak yang di pohon ek tadi. Untuk dapat isi di dalam pohon ek atau di sini isi di dalam kotak, 20 dibagi jumlah kotaknya atau jumlah segmennya, yaitu 20 bagi 5 yaitu 4. Dapat deh, ternyata setiap kotak isinya 4 kilo. 4 kilo, 4 kilo, 4 kilo, 4 kilo, 4 kilo. Nah, baru nanti kalau ada pertanyaan, di kotak, di kantong pertama, totalnya berapa? Ya udah ditambah aja, 4, 4, 4, 4, sama dengan 16. Di kantong kedua, 4 doang, berarti 4. Dan totalnya 20. Gitu. Oke. Ini aku anggap Sumida udah paham karena udah jawab. Sekarang aku mau ganti soalnya nih. Kalau di sini totalnya itu 9, kemudian di sini 2 kali lipat, 2 kali lebih banyak dengan dua. Berapa kilogram sel di kantong? Ada yang mau jawab selain Sumida deh, karena aku anggap Sumida tahu karena udah bisa jawab. Ada yang bisa jawab nggak? Boleh coret-coret di bawah ini. Total 9 kilo sereal. Kantong pertama berisi sereal 2 kali lebih banyak dibanding kantong kedua. Berapa kilogram sel yang di setiap kantong? Selin Tiga. Ali mau jawab? Tiga. 3. Oke, benar. 3. Mau nerangin ke kita, Ali? Mau gambar boleh? Enggak. Sorry? Oke. Enggak. Enggak. Oke, tapi aku seneng Ali udah paham. Oke. Gini, sama mesinnya. Ini kantong pertama aku tulis 1. Kantong kedua, kan? Usahain yang kantong paling sedikit. Ini kantong pertama dan kantong kedua kan paling sedikit kantong kedua. Karena kantong pertama 2 kali, kantong bentar, kantong pertama 2 kali kantong kedua. Berarti yang kantong kecil, yang paling sedikit yaitu kantong pertama, kedua, kita gambar aja 1. Kemudian yang kantong pertama 2 kali lipat, kantongnya kita gambar 2 kali 1 berarti 2. Dan totalnya di sini 9 kilo. Nah, untuk dapat isinya ini, jumlah kantongnya ini 1, 2, 3, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ya udah, setiap kantong 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Oke. Ini aku ganti lagi nih. Sekali lagi satu soal buat Selin. Mau Selin? Aku ganti soalnya bukan 20 kilo. Berapa ya? Oke. Ini 16. Kemudian di sini 3 kali lipat. Jadi setiap kantong berapa? Buat Selin. Boleh coret-coret pakai kertas dulu. Aku beli waktu selama 3 menit. Karena soalnya gini-gini doang nanti. Kalau ini bisa, selanjutnya mah lancar. Oh ya, jangan merasa tertekan. Di sini kalau nggak bisa nggak apa-apa, langsung tanya aja. Nanti bisa aku jelasin.
Oke, ada yang mau udah jawab nih. 12. Masih belum tepat. Jadi setiap kantong nih aku kasihin. Ininya gini nih. Kantong pertama, kantong kedua. Selalu gambar satu kantong di kantong yang paling kecil. Kantong paling kecil kantong kedua. Mau gambar satu kantong. Kemudian kantong pertama 3 kali lipat kantong kedua. Ini kantong kedua kan satu. 3 kali 1 berarti 3 kantong. Nah, totalnya kan 16. Hitung jumlah kantongnya berapa? 1, 2, 3, 4. 16 bagi 4 berapa, Selin? 4. 4, benar 4. Berarti setiap kantong berapa? Tergantung ini. 4. 4. Ya, benar. Ini 4, ini 4, ini 4. Gitu. Jadi kuncinya adalah penggambaran ini nih. Kotak-kotaknya. Selalu gambar dulu. Pertama, tentuin eh, kantong yang satu dulu. Jadi pasti dimulai dengan satu kantong. Nanti selanjutnya yang kantong kedua, kantong yang pertama ini kan 3 kali. Dikali aja. Gitu. Jadi selalu gambar pertama satu segmen boleh atau satu kantong boleh. Nanti berapa kali lipatnya itu tergantung. Bisa juga nanti bukan 4 kali lipat, tapi 4 kali lipat lebih kecil. Ini kalau lebih kecil, berarti kantong pertama ini lebih kecil daripada kantong kedua. Nah, karena kantong pertama ini seperempatnya lebih kecil dari kantong kedua, berarti yang kecilnya ada di kantong pertama. Dan kalau 4 kali, berarti yang kantong keduanya 4 kali 1. 4. Ini dibalik. Kalau lebih kecil dibanding kantong kedua. Nggak muluk-muluk lebih banyak, lebih kecil. Jadi tentuin mana di kedua kantong paling kecilnya mana dulu. Yang paling kecil itu tulis 1. Nah, nanti kelipatan yang lebih besar itu dilipat aja. Oke. Aku anggap kalian nggak merasa terintimidasi dengan pertanyaan setiap anak. Karena aku pingin banget kalian itu benar-benar tahu, benar-benar ngerti. Nah, ini caranya itu sih yang aku dapat saat ini. Oke, nanti kalau masih bingung di soal Algonova, tanya aja langsung biar aku bisa bantu. Karena konsep harusnya bisa, tapi kadang soal cerita itu membingungkan. Teret. Nah, kesimpulan bikin bingung. Kita lanjut ke Algonova bagian 2 sampai setengah 8. Nanti kalau udah selesai boleh ngebut sampai ketiga dan keempat. Ketiga empat itu gampang, nggak usah pakai materi. Bahkan kalian bisa ngerti nanti. Oke, selamat mengerjakan. Jika bingung tanya, jangan merasa terintimidasi atau takut karena di sini kita belajar dan belajar itu boleh salah. Yang nomor satu itu yang diminta adalah total semuanya. Jadi tentuin dulu di rak pertama itu berapa mainan, di rak kedua berapa mainan, habis itu di total jumlah kedua raknya. Rak pertama plus rak kedua. Coret-coret aja, pakai kertas boleh, di layar boleh. Jadi emang matematika itu kalau nggak pakai bantuan coret-coret sulit, nggak bisa diawang aja. Kecuali perhitungan lisan tadi ya. Itu I think no. Ini rak pertama.
Rak kedua bener jawabannya tadi segini. Tapi yang diminta lah di kedua rak. Berarti di rak pertama plus rak kedua. Gitu. Tadi udah bener, tapi yang diminta keseluruhan. Nice. Untuk ekspresinya biasanya itu adalah ekspresi untuk mencari jumlah setiap segmen. Untuk dapat jumlah roket, itu dilihat segmennya nih. Setiap segmen berapa dulu, ini berapa, berapa, berapa. Nah, yang merah ini total dua segmen, yang biru satu segmen doang. Bukan jumlah segmennya, tapi total setiap segmen. Kan segmennya kan ini. Bener, setiap segmen kan dapatnya ini. Makanya biru ini berarti yang merah dua kali segmen. Eh, bukan dua kali. Bukan. Coba lihat ke atas dulu. Aku mau lihat. Oh, bener 6. Nah, yang ini banyak roket biru. Nah, ini untuk nyari segmen nih. Total ini dibagi 3. Nah, totalnya kan kalau ditambahkan 9 tuh. Wah, ini gimana? Nomor berapa? 6. 6. Oke, sebentar.
Nggak sulit ya. Taman itu dihiasi dengan hamparan bunga. Terdapat 5 hamparan bunga di sebelah kiri jalan dan 3 hamparan bunga di sebelah kanan. Semak mawar ditanam secara merata di setiap hamparan bunga. Berapa banyak semak mawar di sebelah kiri jalan jika jumlah seluruhnya ditanam 64 semak? Sulit sekali. Terdapat 5 kiri, 3 kanan. Semak mawar ditanam Oh, ini semak mawar ditanam secara merata di setiap hamparan. Apa maksudnya hamparan? Bukan 8. 8 jawabannya 40. Tapi aku nggak tahu. Nanti aku kasih tahu ya. Nggak mau cari tahu dulu. Boleh lanjut dulu. Mana tadi? Pensil. Oh, aku tahu. Sumeda mau balik dulu nomor 6. Aku mau nerangin. Jadi, hamparan itu kayak kita anggap kotak-kotak gitu ya. Jadi kayak taman kotak-kotak yang ini kiri, yang ini kanan. Di kanan ada 3. Nah, total semuanya kan 64. 64 semuanya. Nah, bagi aja nih jumlah ininya berapa. Dibagi aja berarti dapat setiap kotak ini berapa. Nah, yang diminta cuma yang kiri. Berarti setiap kotak dihitung aja totalnya. Gitu. 64 dibagi 8, totalnya setiap kotak 8, 8 kali 40. Gitu. Oke. Jelas? Oke. Nanti kemungkinan ada kesulitan di nomor 13 dan 14. Tapi itu wajar dan kalau bisa keren sih 13 14. 64 ini totalnya. Jadi cari dulu setiap kotaknya ini berapa jumlahnya. Nanti kalau dapat setiap kotak, cari yang kiri. 5 kotak kali jumlah isi kotaknya. Gambaran itu kayak sepetak taman, tapi di blok-blok gitu. Ini kayak segmen tadi. 64 dibagi jumlah kotaknya yaitu 8. Nah, jadi setiap kotak jumlahnya 8 ini. Kemudian yang di kiri dihitung. 8 kali 5. Dapatnya 40.
Oke, Selin. Boleh. Nah, ini gimana? Nomor 9 itu kayak sama deh segmen. Benar. 9. Di depan agen khusus mengantri untuk perjalanan itu ada seorang ayah dan anak. Ayah 4 kali lebih tua dari anak. Jumlah penggebuan mereka berdua dan 45. 45 bagi 9. Oh, ini sama sebenarnya. Anak, ayah. Selalu anak dan ayah. Ayah 4 kali lebih tua dari anak. Nah, gambar dulu kotak satu untuk anak karena paling sedikit kan anak umurnya. Ayah 4 kali, 4 kotak. Total 45. Udah deh, cari setiap kotak, dapat umur mereka. Oke. Intinya sama, kayak kemarin. Kayak kemarin, kayak tadi. Cuma ceritanya doang yang diubah-ubah. Hmm. Hmm. Yang bingung boleh nanya.
Yang nomor 12 itu ada jebakannya. Jebakannya adalah nggak perlu tahun depan atau tahun sekarang, selisih anak dan ibu tetap 20 tahun. Karena anaknya tambah satu, ibunya tambah satu. Jadi selisihnya kapanpun tetap 20 tahun. Oh ya, waktu tinggal 4 menit lagi. Habis itu kalau udah di 19.30 kita langsung jut ke nomor 3 dan 4. Nah, jadi nanti kalau ada yang belum selesai di nomor 2 boleh dikerjain di rumah. Walaupun kalian belajar dari rumah ya.
Yang udah selesai boleh lanjut nomor 3 dan 4. Nomor 3 itu gambar, disuruh gambar, nanti sesuaiin, bisa diputar-putar dengan diklik-klik aja. Jadi gambarnya ketika mau dipindahin ke dalam kotak-kotaknya, diklik mouse-nya klik kiri itu nanti bisa muter-muter sesuai dengan bentuk yang ingin kalian tempelkan. Jadi kalau nah diklik-klik tuh dia bisa muter-muter. Yang itu bisa diklik-klik salin. Jadi dia muter-muter gitu gambarnya. Sesuai dengan bentuk yang ingin kalian tempelkan. Dipasin ya kalau masukin ke kotaknya. Jangan kelebihan, jangan geser dikit. Harus sesuai dengan kotaknya.
Ini gimana sih, Kak? Seluruh gamenya, tapi sangat membingungkan, sangat membagongkan. Ah, gimana sih? Ah, terlihat mudah tapi sangat membagongkan. Ah,
Tahu. Wah, tahu. Bener. Nah, ramen wah. Belum apa nih? Ramen. Oh, kebab. Cuman kebalik. Itu mah. Ini kebalik. Sama. Aneh. Udah susah-susah. Hmm. Hmm. Enak muda.
Oke, apakah udah selesai semuanya? Selin udah selesai? Ali udah selesai? Oke, aku anggap semua udah selesai ya. Sudah selesai? Sudah. Oh ya, oke. Berarti udah selesai semua nih. Nah, kalau udah selesai berarti kita tutup kelas hari ini. Sebelum aku tutup, ada yang mau review hari ini kita belajar apa aja? Puzzle. Oke, keren tuh puzzle, enak, gampang kan? Walaupun ya sedikit membingungkan. Apalagi? Perhitungan list. Oke, perhitungan lisan pasti ada. Lebih spesifik lagi deh, yang di tahap utama apa? Materi apa yang kalian dapetin? 2,5. Aku udah bilang, aku gak pernah, gak usah cim-ciman, aku pernah bisnis. 2, Ada yang ingat jangan sampai di 3. tahap utama? Jadi di tahap utama tadi, yang aku tekanin adalah kita belajar pembagian perkalian dengan soal cerita. Ingat, aku mau garis bawahin, kalau ada kata lebih banyak, 2 kali lebih banyak, berarti nanti itu dikali 2. Tapi kalau 2 kali lebih sedikit, itu dibagi 2. Ingat ada diksi, ada tambahan kata banyak itu kali, sedikit itu bagi. Dan tadi kalau ada, sebenarnya soal-soal ceritanya itu nggak jauh beda dengan konsep segmen atau kotak-kotak tadi loh. Intinya gambar dulu, aku nanya apa? Aku daftar dalam matematika. Iya, ntar habis ini. Terus kemudian tadi ada soal cerita yang segmen-segmen ini semuanya kayak gitu semua. Jadi usahain selalu gambar mana tentuin dulu mana yang dikali, mana ada yang mana yang dikali, yang paling sedikit biasanya gambar dulu kotaknya atau garisnya itu 1, yang lainnya adalah nanti 4 kali atau 3 kali. Nah itu tergantung soal ceritanya. Nah, diminta untuk nyari jumlah setiap hanya. Misalnya tadi kalau kotak totalnya 5, 25 totalnya, jumlah kotaknya 5, 25 bagi 5 hasilnya 5. Oke, yang tahap pertama ada yang ditanyain dulu konsep tentang pembagian dan perkalian di soal cerita tadi. Oke, kalau nggak ada tadi Selin nanya. Kak, aku mau nanya di Algoritma kan ada lomba matematika. Ya ada. Aku lihat nama kakak kok tapi nggak ada. Itu nama apa dulu? Nama tutor yang ngajar atau tutor yang untuk daftar? Kalau ngajar tutornya aku nggak ada di situ. Tapi coba, tapi kamu bisa udah daftar Selin? Ada yang daftar lomba? Ya, ada yang mau ngetik. Ada yang tanya lagi nggak? Nanti dibuat pokoknya guru yang ngajar. Oke, nanti aku coba tanyain dulu guru yang ngajar. Ada mentoringnya nggak di situ? Ada mentoringnya kan? Ada kelas lagi? Oke, saya lihat lagi ketik. Ada kak. Nah itu berarti aku nggak ikut ngajar. Atau nggak coba nanti aku nanya. Ini maksudnya apa? Tapi aku yang lomba emang nggak ikut. Tapi kalau anak didiknya bisa ikut lomba. Siapapun boleh ikut lomba. Jadi aku saranin ikut lomba. Secara tidak langsung itu mengajarkan kalian berkompetisi di kompetisi tertentu. Nah itu asik juga buat belajar. Oke, ada yang tanya lagi? Oke, Kak. Oke, terima kasih Selin. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, aku tutup kelas hari ini. Terima kasih Sumeda, Ali, dan Selin telah hadir. Aku minta maaf kalau ada salah kata dan sebagainya. Tetap belajar dan jaga kesehatan. Bye-bye. Selamat malam. Terima kasih.